Al-babu tasi'a asyara, pelajaran yang ke-19, fi fadilatid du'ai, di dalam menerangkan keutamaan berdoa. Qala Sayyidi, telah berkata tuan guru saya. Siapa? Asy-Syaikh Abdul Qadir, wali, rajanya wali. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan kita boleh tawasul, summa ila ruhi, kemudian wa ila Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah, boleh, dan tidak mengkultuskan. Kenapa? Syekh Abdul Qadir, ibu-ibu, punya kemuliaan. Dia nggak pernah tidur malam sejak akil baliknya. Jadi dia sholat subuh pakai wudu isya. Dari isya sampai subuh nggak pernah batal. Kalau kita dari maghrib ke isya berapa kentut kira-kira? Orang kehitung dah ya. Beda, versinya beda, pantas banget. Dan beliau bisa menghidupkan pohon yang udah mati dengan izin Allah. Bukan saja Nabi Isa, bahkan suatu saat Syekh Abdul Qadir ngasih tausiah di lapangan, kumpul murid-muridnya. Di atas ada elang, teriak-teriak, terganggu tuh pengajian. Akhirnya Abdul Qadir izin Allah mengatakan, suruh angin tuh, lemparin tuh elang tadi. Akhirnya terpecah tuh angin, elang tadi, pala ke kanan, badan ke kiri, jatuh mati. Turun beliau, langsung diambil tangannya, yang kanan megang kepalanya, yang kiri megang badannya. Baca bismillah, nempel, terbang, kabur. Kalau bedoy tambah busuk kali ya, kalau bedoy mah beda makomnya. Jadi pantas kalau kita tawasul dan tidak mengkultuskan. Wali Allah itu boleh. Summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jilani An-Nullah Ta'ala, boleh begitu, tidak apa-apa. Jadi banyak pemahaman sekarang yang mengatakan tidak boleh dikatakan mengkultuskan, katanya. Tidak apa-apa jawabannya. Berkata Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jilani, la yanbaghi, ya tidak sepantasnya, lil imami, bagi seorang imam yang salat, wal makmumi, dan makmumnya, an yakhruja, dia keluar berduaan, minal masjidi, dari masjid, min ghairi du'ain, tanpa berdoa terlebih dahulu. Jadi begitu assalamualaikum, jangan langsung pulang, berdoa. Qala Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ditafsirkan sama pengarang kitab, ini yang ngarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Ai idza faraghta minal ibadati, kalau kamu sudah selesai dari ibadah salat, fansab, maka jangan mingser dulu. Kalau bahasa kotanya apa mingser ya? Geser. Jangan geser dulu. Fid du'ai, maka fansab fid du'a, hendaklah kamu jejak dalam berdoa, diam dulu untuk berdoa. Warghab fima indallah, dan juga kamu harus punya keinginan, permintaan apa yang ada sama Allah. Watlub minhu, mohon dong sama Allah. Begitu, jangan langsung pulang, ya diam dulu. Wa qad jaa fil hadis, begitu juga telah datang dalam sebuah hadis, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, sebuah hadis, anin Nabi, dari Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul telah bersabda, idza qamal imamu fi mihrabihi, apabila imam sudah berdiri di mihrab. Mana mihrab? Nih tempat sholatnya. Yang di sini mimbar, ini mihrab, tempat ngimamin tuh, mihrab namanya. Pas imam udah berdiri mihrab, wa tawataratis sufufu, dan saf-saf sudah berjejer siap. Sufufakum, udah siap. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah hari sini subuh sampai ke pintu tuh. Yang lewat doangan, nggak masuk ke dalam. Lama, banyak lumayan. Kalau udah begitu, tawataratis sufuf, saf-saf sudah berjejer siap melaksanakan jamaah, nazalatir rahmatu, turun rahmat Allah. Jadi setiap mau salat berjamaah tuh, imam mau takbir, turun itu rahmat ke orang-orang yang ada di masjid dan di musholah berjamaah. Fa awwalu dzalika, maka rahmat tadi yang pertama, tusibul imama,
akan nempel ke imam rahmat tadi. Makanya orang yang sering jadi imam akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Rahmat yang pertama turun ke imam terlebih dahulu. Summa min an yamini, baru ke saf pertama bagian kanan dulu sini nih berarti nih. Ntar ini belakang nih. Imam terus ke belakang ke arah kanan dulu. Kanan dari belakang imam tuh. Begitu catatannya. Kemudian summa min an yasarihi, baru di saf pertama bagian kiri daripada imam. Nyebar saf tadi rahmat tadi. Summa tatafarraqu rahmatu, kemudian rahmat menyebar alal jamaati ke saf yang kedua, ketiga dan semua jamaah kebagian rahmat. Makanya kalau sholat di masjid orang bodoh nggak ada ilmunya pasti diterima berjamaah tuh. Orang alim diterima di rumah dan di masjid. Kalau orang bodoh, jahil, kalau di masjid pasti diterima ke bawah-bawah. Di rumah belum tentu orang jahil diterima sholatnya. Begitu. Buat laki-laki nih, kalau perempuan dalam kitab Uqudul Jen, kalau memang sendirian, afdal bagusnya di rumah, di masjid boleh. Begitu. Ya, kecuali bareng-bareng dengan keluarga, silahkan. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, tetap makmurkan masjid kita. Biar bagaimana juga di sini sudah disediakan tempat buat perempuan. Begitu. Kemudian setelah itu summa yunadi malaku ribhin. Akhirnya ngomong tuh ada seorang malaikat untung. Malakun yunadi malakun, ngomong bilang seorang malaikat. Apa kata dia? Rabiha fulanun wa khasira fulanun. Si anu beruntung ya, si anu mah rugi noh. Bilang begitu malaikat. Dia mah untung, dia ini rugi. Dia untung, dia rugi, kata malaikat. Begitu. Wa khasira fulan, si fulan rugi. Farrabihu, maka yang dimaksud orang yang beruntung tadi, man yarfa'u yadaihi bidu'a, yaitu setelah sholat angkat tangannya berdoa, jangan langsung pulang. Buat ibu-ibu juga begitu di rumah sholat, selesai assalamualaikum, lupa gue tadi tempe nunggu angkat. Jangan, diam dulu bentaran, ya, angkat tangan begini nih, begitu. Ilallah, berdoa memohon kepada Allah. Idza farigha min salatihil maktubati, kalau selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wal khasiru, sedangkan orang yang merugi adalah huwallazi kharaja minal masjidi, yaitu orang-orang yang keluar bila du'ain, tanpa berdoa. Jadi orang-orang doa dia langsung jalan keluar. Paling tidak tuh sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, gitu langsung jalan karena mau kondangan keburu hujan. Minimal sampai Allahumma antas salam. Kasih tahu suaminya di rumah, begitu. Kemudian bila du'ain, tanpa berdoa, itu orang yang rugi tuh. Fa idza kharaja bila du'ain, dan tatkala para jamaah keluar tanpa doa, suami kita termasuk pulang duluan dari masjid, enggak berdoa bareng-bareng, nafsunya enggak baca zikiran, qalatil malaikatu, malaikat-malaikat pada bilang begini, ya fulan, hai si anu, istaghnaita 'anillahi ta'ala, emang kamu enggak butuh sama Allah apa? Si itu enggak butuh sama Allah ya? Habis assalamualaikum langsung jalan baik, begitu. Kemudian malaka indallahi hajatun, intaha, emang enggak punya kebutuhan si itu sama Allah? Intaha, selesai. Ditegur tuh orang-orang yang sholat habis salam langsung jalan, nggak baca doa dulu. Baca lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, ad-du'a'u mukhul ibadati ay khalisuha, rawahu at-Tirmidzi. Baik, kita artikan lagi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi telah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa adalah sumber pokoknya ibadah. Ai khalisuha, pangkalnya ibadah tuh. Hadis ini rawahu Tirmizi, perawinya Imam Tirmizi, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu. Wa huwa hadisun sahih. Itu hadis sahih. Wa inna makana mukhuha li amraini. Dan dikatakan sebagai sumbernya atau otaknya ibadah adalah karena dua perkara. Ahaduha, yang pertama, annahu, dikatakan sebagai otaknya ibadah doa tadi adalah imtithalu amrillahi ta'ala, karena kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Apa dia? Haitsu qal, yang mana Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Satu tuh. Wa huwa fahuwa muhul ibadati wa khalisuha. Maka dikatakan otaknya ibadah karena kita melaksanakan perintah Allah. Mintalah sama Allah, pasti aku kabulkan. Begitu, jangan segan-segan. Cuman kita kan pengennya instan tuh. Doa sekarang besok terbukti, nggak bisa begitu. Ada orang yang masih perawan doa terus, begitu terbuktinya udah punya anak dua. Iya ya, yang dulu saya sering bangun malam nih. Iya ya, terwujud tuh setelah punya anak dua. Ada yang masih muda minta, udah umur usia senja baru dapat dikabulkan. Cuman yang enggak dikabulkan di dunia, jangan kecil hati. Itu disimpan sama Allah tuh, semua doa-doa kita tuh. Dan di akhirat pasti dibukain brek sekaligus. Begitu kita mau mampir ke neraka, ya Allah, kata malaikat, bukankah dia punya doa yang kau simpan? Saya tahu malaikat, cuman sengaja ngetes itu aja, begitu. Lupa nggak situ? Siap bos, kata malaikat. Mestinya dia masuk ke neraka, diambil tuh doa-doa yang disimpan, ditimbang sama dosa-dosanya, menang doanya, dosanya terkalahkan, nggak jadi ke neraka. Coba kalau nggak disimpan, kita masuk ke dalam neraka. Neraka paling kecil siksaannya, kita suruh nginjak sepatu dari besi yang marong. Sakit apa perih tuh? Udah gitu diangkat, koplek, coplok kulitnya. Itu neraka yang paling ringan itu. Injek sendal dari besi yang panas marong, diangkat pada copot daging dan kulit kaki kita. Itu yang paling ringan. Dengan adanya doa yang disimpan, ditimbang sama Allah, ternyata banyakan doa yang disimpan, enggak jadi ke neraka kita. Jangan suuzon, jangan sama Allah. Jadi kita kalau mau tahu berapa banyak doa kita yang disimpan, tunggu aja. Mau cepat-cepat diambil hasilnya, silahkan nyusul. Saya nggak mau, belum siap. Begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian qala ud'uni, begitu. Wasani, yang kedua, annahu, bahwasanya idza ra'a najahal umuri minallahi ta'ala qad amalahu amman siwa. Kalau dia melihat keberhasilan perkara dari Allah, maka akan putus angan-angannya dari selain Allah. Wa du'a'u ya lihajatihi wahdah, dan dia nanti doanya semata-mata untuk dia saja. Wa hadza huwa aslul ibadati, inilah pongkol asal muasalnya ibadah, pangkalnya ibadah, begitu. Wali annal gharda min ibadati as-sawabu, dan bahwasanya tujuan daripada ibadah dapat pahala alaiha, dari doa tadi. Wahwal matlubu, dan itu diperintahkan biddu'a, untuk doa agar kita dapat pahala, begitu. Wa qala al-hakimu, berkata ulama Imam Hakim, perawi hadis juga, innama sara mukhon, hanya saja itu doa menjadi otaknya ibadah, li'annahu bara minal hauli wal quwwati, dia itu bersaksi akan terbebas dari huru hara hari kiamat, wal quwwah,
dan dia akan mendapatkan kekuatan, wa'tiraf dan dia akan diakui oleh Kangjeng Rasul mendapatkan syafaat. Begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian lengkap ya, ke bawahnya satu baris. Ada gak bawahnya tuh? Rawa anin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anin Nabi sallallahu wasallama. Dan diriwayatkan dari Kangjeng Rasul bahwasanya beliau bersabda, salullaha bi butuni akfakum. Mintalah, berdoalah kepada Allah dengan telapak tangan kamu. Begini nih, angkat berarti. Jadi kalau doa jangan begini nih. Itu kurang adab tuh. Akfaf nih, angkat. Mau begini boleh, begini boleh, begini boleh. Yang penting angkat. Kalau begini emergensi deh nih. Anaknya pulang-pulang 2 hari nih. Begitu. Dan adab ibadah, adab dalam berdoa, diantaranya adabnya nih, ya. Pertama, angkat kedua tangan. Tadi itu. Setelah itu adabnya apa? Yang kedua, wa yahmadullaha, puji Allah, hamdan syakirin. Terus apa lagi? Hamdan na'imin. Begitu, puji-puji Allah dulu. Kayak kita nih mau minta bantuan buat masjid ada yang rusak umpamanya, atau buat relokasi bikin menara umpama nih, kita minta ke Bapak Wali Kota Depok. Kita puji dulu beliau, Pak Wali Kota, antum hebat deh. Anda lihat di berita sedekah banyak, sumbangan banyak, bukan main. Emang ente dermawan orangnya. Ngomong-ngomong, masjid Pak Wali Kota lagi renovasi nih, bisa nggak kira-kira ya? Nah, karena dipuji dulu, kira-kira keluar gak tuh jigoh juta kira-kira? Keluar. Kenapa? Dipuji dulu orangnya. Allah begitu juga. Dipuji, senang Allah dipuji. Nah, kayak hamdan syakirin, hamdan na'imin. Gitu. Jadi pertama angkat dulu kedua tangan, kemudian puji Allah. Wa yusalli 'alan nabi. Jangan lupa baca sholawat dalam berdoa, baik di depannya maupun di belakangnya. Jangan lupa tuh. Jadi baca sholawat yang ketiga. Yang keempat, baru tuh angkat minta segala hajat kita, gitu. Wala yanzuru ila samai, dan jangan matanya naikin ke atas, fi hali du'aihi, waktu lagi berdoa. Kecuali boleh kita angkat mata ke atas langit kalau doa habis wudu, boleh itu mah. Kalau doa yang lain gini bawah nih, jangan ke depan, jangan ke atas. Depan, setan akan datang dari depan kita, belakang kita, samping kanan, samping kiri. Makanya minta ke bawah gini nih. Angkat tangan, mata ke bawah gini nih, biar nggak diganggu setan. Lihat orang-orang betapa zaman Hindu begini, matanya kemana? Ke bawah. Lihat ke depan begini, insya Allah ular siap menelan. Kenapa? Emang begitu godaannya tuh. Setan menggoda depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Begitu. Jadi itulah adab dalam berdoa. Pertama, angkat tangannya. Yang kedua apa tadi? Puji Allah. Yang ketiga, baca sholawat. Yang keempat, baru minta permohonan kita. Dan jangan, yang kelima, jangan lihat ke atas langit. Wa idza farigha masaha yadaihi ala wajhihi. Dan kemudian kalau udah selesai, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usap tangan ke muka. Ada perintahnya. Ternyata itu adab, bukan bid'ah, bukan. Adab nih, kata Syekh Abdul Qadir Jalani berdasarkan hadis Nabi tadi itu. Ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kangjeng Nabi telah bersabda, innallaha ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul mallahina fid du'a, ay mulazimin bi ikhlas. Mallahin, orang yang kontinu ikhlas berdoa dan betul niatnya. Jadi doanya enggak sewaktu-waktu, kontinu, langgeng.
lazim. Jangan kalau ada perlunya doangan. Yang paling penting mah kita mati minta ya dicabut nyawa dalam keadaan enak ya. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar. Bacanya jangan wan najati, jadi maktub tuh wan najata minan nar. Masih banyak yang baca wan najati. Betul sih betul, artinya hanya salah nahu sorobnya. Wan najata minan nar wal afwa maktub, terus maktub tuh wal afwa gitu, jadi maf'ul tuh, dan minta dimaafkan indal hisab, ketika lagi dihisab, dihitung amal kita. Ya udah dah, saya maafin kata Allah, dah masukin ke surga hai para malaikat. Begitu. Jadi bacanya jangan wan najati tapi wan najata nyanar. Kenapa? Karena kematian tadi dahsyatnya luar biasa. Di zaman Nabi Isa, Syam bin Nuh dibangunkan oleh Nabi Isa. Itu Syam bin Nuh dibangunkan karena ada tantangan dari orang-orang kafir yang enggak percaya sama Nabi Isa. Datang orang kafir, Isa, katanya kamu bisa menghidupkan orang mati. Betul? Itu mukjizat karena Allah. Mungkin yang situ bangunin, yang situ hidupin orang belum mati kali, cuman mati suri begitu. Nah, akhir tantang sama Nabi Isa. Silahkan Anda pilih kuburan mana yang mau saya hidupin. Baik kalau begitu. Coba sekarang kamu cari kuburan Syam bin Nuh dan hidupin sekarang juga. Syam anaknya Nabi Nuh. Ke zaman Nabi Isa jauh nggak tuh? Jauh, ribuan tahun. Baik kalau begitu. Datang Nabi Isa ke makamnya Syam bin Nuh. Kemudian sebelum menghidupkan, dia sholat 2 rakaat. Artinya itu sinyal buat kita. Kalau ada keperluan, ada hajatan, mau haus segala macam, kita kerjakan sholat 2 rakaat agar dipermudah urusannya. Sholat Nabi Isa, kemudian berdoa, hidup Nabi Syam tadi keluar dari kuburannya. Ditanya, hai Syam, mundu kam yaum anta mayit. Sudah berapa lama Syam kamu jadi mayit di sini? Beliau menjawab, arba'atu alafi sanatin. Sejak 4.000 tahun yang lalu. Wa ma zahabat anni sakaratul maut. Dan sampai sekarang belum hilang rasanya sakit dicabut nyawa. 4.000 tahun itu waktu yang lama, tapi belum hilang-hilang rasa sakitnya. Diapain? Cabut nyawa. Hattal an ka'annahu. Sampai sekarang kayak baru lagi dicabut. Sakitnya begitu. Dalam kitab lain dikatakan berapa orang sakitnya sakaratul maut seperti dipusuk atau disabet 300 pedang. Tapi meskipun begitu, semua orang ngalamin sakitnya begitu, jangan sedih. Karena ada beberapa orang yang pas lagi dicabut, matanya diliatin tuh gambaran surga. Angin surga kelihatan, indahnya surga. Jadi sakitnya itu nggak dirasain. Kenapa? Kesengsem lihat surga. Banyak yang begitu hamba Allah. Tapi padahal dia hakikatnya ngalamin rasa 300 disabet pedang. Tapi karena matanya akhir ajal, akhir hayat diperlihatkan surga, nggak kerasa tuh. Nggak usah jauh-jauh dah. Zaman Nabi Yusuf digunjing, ente istri pejabat masa depan anak muda, pembantu lagi begitu. Dia belum tahu kegantengan Nabi Yusuf. Akhirnya yang nyelak tadi diundang makan, disediakan jamuan termasuk buah-buahan sama pisau buat terakhir tuh, makanan terakhir. Gak lama lagi dengan pisau sama buah-buahan, Yusuf ukhruj keluar. Itu perempuan-perempuan bangsawan ngeliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki begini nih, kesengsem. Sambil motong tangan keiris. Enggak berasa sakit tuh tangan tuh. Kenapa? Kesengsem lihat siapa? Nabi Yusuf. Itu baru dunia ya. Indahnya dunia tuh Nabi Yusuf tuh. Orang motong tangannya enggak kerasa sakit. Apalagi orang yang meninggal mau dicabut nyawa, diliatin surga dan keindahannya, sakitnya enggak akan rasa. Kenapa? Terlupakan. Lihat indahnya surga. Oh begini, tahu-tahu lek aja mati. Kita harapkan begitu tuh. Jadi jangan takut. Biarpun para kiai mengatakan betul,
sakitnya dicabut nyawa, 300 disabet pedang, betul. Tapi kalau kita diperlihatkan surga, nggak akan kerasa. Tahu-tahu pindah alam. La 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 la, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal si anu tadi habis salat subuh, umpamanya kebanyakan minum kopi liong, umpama nih meninggal itu, dan dia nggak ngerasain sakit. Kenapa? Dilihat surga waktu akhir hayatnya. Banyak yang begitu. Di kuburan ada lagi siksaan, gencetan kubur ada lagi. Dan itu orang yang ditaruh dalam kuburan, yang pertama ngendus cacing dan belatung. Cacing dan belatung nyium tuh. Pas orang yang baru ditumpuk di tanah, kendus, ada spaghetti nih, ada ini kebab nih. Cium tuh jarak 1 kilo lebih penciuman cacing tuh. Tapi begitu mendekat, kalau ini orang baik, timbul panas tuh, tanah panas, cacing nggak bisa tembus. Akhirnya orang tadi aman daripada busuk dan dimakan belatung. Karena amalnya, jadi cacing beberapa meter nggak masuk. Kenapa? Tanah dibikin panas sama Allah sekelilingnya tuh, aman. Yang repot kalau nggak dibikin panas, cacing masuk terus seharian, mulai dah tuh masuk mari rusak muka kita. Hari ke-7 apalagi ke-3 perut nih busuk. Yang tadi cantik busuk, ganteng busuk. Badan kita habis dimakatin. Makanya ada istilah azab kubur dan ada siksa kubur. Ukuran kuburan 3 kali 1 bisa lebar, bisa ngecilin. Yang ngecilin sampai sab'una zira'an, 70 hasta. 1 hasta 50 cm. 50 kali 70 berapa? 3.500. Dari senti ke meter dibuang nolnya 2, berarti 35 meter. Kemana? Ke kanan 35, ke kiri 35, bawah kaki 35, atas kepala 35. 35 kali 4 bisa bikin lapang sepak bola tuh, bisa tuh. Atau futsal. Gede itu mayit di kuburan kalau dilabarin sampai 70 hasta. Ada lagi yudayaku, dikecilin kuburan hatta takhtalif adlahu, sampai tulangnya ngepres, hancur berantakan. Sehingga banyak ada kuburan kena pelebaran tol, jalan tol, digali, ada kebanyakan tulang ngerucut, hitam, kayak kebakar begitu. Itu benar itu. Ada lagi beberapa makam yang digali utuh lagi begini nih. Bahkan kain kafannya pun nggak hancur, cuman warna kuning berubah begitu. Ada yang begitu. Ingat, di dunia bikin baik. Dan yang bikin kita sengsara di kuburan yang berat adalah 1, masih punya tunggakan. Yang kedua, masih hati belum bersih sama orang lain. Sama orang lain kesel mulu. Ibu Rodeme dipilih jadi ketua pengajian Masjid Mukhlisin. Ibu yang satu lagi, Bu Si Anu, kesel. Dia jadi ketua, bisa apaan dia? Yang begini hati gak beres nih yang gini nih. Ya, bebasin hati biar kita selamat di alam kubur. Nah, karena udah mau maghrib, pas jam 40 menit kurang 1 menit ini saya bicara. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Jangan lupa doa angkat tangan, baca sholat Nabi, puji Allah, kemudian selesai usap ke muka. Doa kita tuh, doa jangan begini nih, nggak ada adab tuh. Angkat gini nih, atau begini, atau begini, atau begini. Silahkan. Yang penting angkat tangan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syar. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wad. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi'a syani. Ya Rasulullah, salamun
syani wa daraji ya Allah ya Rahim bil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya Rahim bil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.